sholli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nurina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min kulli la yahtasib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita bangkitkan, yang kita sentuh dari jiwa, dari hati kita. Agar apa yang kita ucapkan dalam lisan bibir kita, kalimat puji-pujian, hamdalah, itu betul-betul mendapatkan nilai, mendapatkan sesuatu yang berarti, sesuatu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ungkapan syukur yang dari hati kita itu adalah merupakan seutama-utamanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sesuatu yang paling mengagumkan, menakjubkan, yang sangat dahsyat, yang sangat hebat dari seseorang mukmin itu adalah jikalau dia diberikan sesuatu nikmat atau dia merasakan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur adalah merupakan sebuah bentuk kualitas dari keimanan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jujur kita hidup di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mungkin rasa syukur kita sudah terhimpit, sudah tertutup dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, berbagai macam hiruk-pikuknya hal-hal yang baru di dalam kehidupan,
di zaman modern yang saat ini yang tentu sangat menarik hati, hingga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terabaikan, terlalaikan. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti. Yang paling sangat kita harus timbul rasa syukur itu di dalam hati kita. Di mana Allah masih membukakan hati kita. Allah masih menggerakkan hati kita. Di tengah malam yang sunyi, di tengah malam yang saatnya kita di tengah kota, ya, hidup yang di kota besar Jakarta ini mungkin sudah lelah tubuh ini beraktivitas melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mendasar dalam hidup kita. Tapi karena nikmat dari Allah, kita masih bisa menyempatkan untuk kita kumpul sama-sama untuk kita coba menghubungkan, mengkonektifkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita bangkitkan dari hati kita, kalau dalam suasana yang sederhana, tapi sungguh di mata Allah tidak ada yang sederhana. Bahkan satu ranting yang jatuh dari pohonnya, semuanya dengan gerak dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih kecil dari ranting debu yang bertebar ditiup angin pun semua bergerak, bertebar dengan kehendak Allah Azza wa Jalla wa Jalla. Apalagi kita yang besar seperti ini bisa kumpul, ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi jalan, menjadi satu catatan kita di hadapan Allah, dan dengan jalan ini pula lah di atas permukaan bumi di zaman modern pada saat ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk bersama-sama pada malam hari ini. Tentu tujuannya adalah di samping kita mengharapkan ridho Allah, di samping kita mengharapkan rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, tentu juga kita berharap akan adanya perubahan-perubahan di dalam diri kita, perbaikan-perbaikan di dalam diri kita. Karena itulah tujuan diturunkannya Rasulullah Muhammad SAW untuk memperbaiki, untuk membuat sebuah perubahan dari kondisi kehidupan manusia yang sudah menjadi sebuah hukum dunia, semakin hari akan semakin terus menuju kepada titik-titik kehancuran atau kerusakan, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga begitu banyak para wali-wali yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya tidak lain adalah ingin membuat sebuah perubahan dan perbaikan. Seperti di negeri kita yang masyhur dengan Wali Songo. Dia hadir di tengah-tengah masyarakat kita pada zaman dahulu, di tengah-tengah nenek-nenek moyang kita, untuk membuat sebuah perubahan-perubahan yang baik di dalam keimanan, di dalam keyakinan kepada Sang Pencipta, kepada Sang Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya saja Wali Songo, bahkan wali yang sangat terkenal dengan kontroversinya, wali yang diindikasikan bahkan didiskreditkan sebagai wali yang sesat. Tidak boleh kita pukul rata semuanya salah. Dia juga adalah salah seorang wali yang juga dulu membuat perubahan-perubahan kepada umat manusia, khususnya umat Islam di Nusantara ini, wahai sahabat-sahabat sekalian. Itu yang tiada lain dan tiada bukan, yang begitu masyhur daripada Tuan Guru, guru besar daripada Syekh Sitijen rahimahumullah. Karena sekarang ini saya banyak menyampaikan tentang kisah-kisah yang terhubung dengan beliau, karena menurut saya
berita yang tersebar dengan fakta itu tidaklah seimbang. Ya, kita harus juga menegakkan keadilan. Harus menempatkan semua pada porsi kebenarannya. Dan ternyata kalau kita banyak buka beberapa kisah-kisah yang masih tercatat sebagian kecil tentang beliau, ternyata beliau adalah sosok seorang yang juga banyak menyampaikan daripada ajaran-ajaran Islam, bahkan ke pelosok-pelosok masyarakat-masyarakat yang masih sangat terpencil, dan masyarakat-masyarakat yang di kalangan masyarakat-masyarakat yang sangat rentan dengan berbagai macam keburukan-keburukan. Yang begitu dengan penuh keberanian, penuh dengan kesungguh-sungguhan, penuh dengan pengorbanan untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat-masyarakat yang sulit tersentuh oleh para wali-wali, para dai-dai yang lainnya. Dan yang paling lebih menarik, bahkan dia adalah sosok wali yang berani menyampaikan kebenaran, walaupun harus berhadapan dengan seorang penguasa sekalipun. Bayangkan. Dan ini adalah memang merupakan sebuah perjuangan yang besar, sebagaimana yang disampaikan Rasul di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Abdul jihad, yang paling utama-utamanya berjihad di jalan Allah. Ada kalimatul adl, menyampaikan kalimat yang adil, kalimat yang benar. Indah sultan jair, di hadapan pemimpin-pemimpin yang sudah melampaui batas. Dan beliau adalah sosok yang begitu berani menyampaikan kebenaran. Kalau kita sedikit mau membaca kisah perjuangan beliau, bukan hanya menyampaikan Islam ke tengah-tengah masyarakat yang sulit terjangkau, baik jaraknya yang sulit terjangkau, di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah lembah, atau masyarakat yang begitu masih rentan dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang begitu besar, seperti daerah-daerah yang penuh dengan tradisi yang sifatnya kesyirikan, tradisi yang bersifat asusila, perjudian, ya, daerah-daerah yang penuh dengan pemabukan, dia datangi. Tapi dia juga seorang yang berani menyampaikan kebenaran kepada sultan tentang hal-hal yang sudah tidak lagi sesuai dengan keadilan, membela keadaan umat. Yang pertama yang beliau bela adalah diskriminasi tentang derajat manusia. Karena memang Islam ketika itu lahir setelah masa kekuasaan Hindu dan Buddha, yang mana Hindu membagi derajat manusia berdasarkan derajat-derajat kastanya. Memang sultan juga tidak bisa kita salahkan, tetapi juga akan salah jika itu terus kita biar. Saya sejenak menyampaikan derajat kemanusiaan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Inna akramakum indallahi atqakum. Surah An-Nisa ayat 75. Di sisi Allah, di antara kamu ada orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hajj ayat 13. Jadi kemuliaan bukan ditentukan oleh kasta dan derajatnya, tapi oleh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan dengan tegas. Yang di sana masih ada pemilah-milahan yang masih terus sampai sekarang masih ada. Bibit-bibit ranting-rantingnya perbedaan manusia berdasarkan ras-ras kastanya. Bahkan sekarang berkembang lagi berdasarkan genetikanya. Mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada Allah sudah menjelaskan, wa ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan bapaknya laki-laki di antara kalian. Artinya udah gak ada lagi yang boleh ngaku-ngaku keturunan Nabi. Karena Nabi tidak lagi memiliki anak laki-laki yang tumbuh dewasa hingga memiliki anak. Yang sekarang dia zuriyahnya Ali bin Abi Thalib, yang dimasukkan dalam kalimat zuriyahnya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Harus jelas ini. Jadi ada kalimat yang sifatnya itu menjadi sebuah nasab, ada kalimat itu menjadi lakob atau nisbat. Jadi bedakan. Kalau kita menyebut ini cucu saya, itu bukan berarti nasabnya cucu saya.
Sama saya menyebut anak sambung saya, cucu tiri saya atau cucu sambung saya. Ini cucu saya, bukan berarti itu adalah merupakan kalimat atau kata nasab, tapi itu kata daripada nisbat atau lakob. Jadi dalam istilah kata itu, di dalam bahasa itu ada istilah. Ada istilah yang itu bersifat adalah merupakan sebuah julukan, kemuliaan atau yang terhubung. Ya, dia harus bedakan, ini harus jelas. Seperti nama Abu Hurairah, Bapak Kucing. Itu lakopnya dia, bukannya nasabnya dia, bukannya bapak kucing, bukannya dia adalah keturunan kucing. Jadi ketika ada orang menyebut ini cucunya Nabi, bukan berarti itu keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini, jangan bercampur, ini tipis perbedaannya, halus perbedaannya, sama seperti sholat, ya kan? Diberi batas waktu yang halus, subuh diberi batas waktu, terbitnya fajar yang kazib dengan fajar yang sodik, itu halus. Tapi tidak boleh disamakan, harus jelas batasnya itu. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Siti Jenar dengan berani menyampaikan tentang keadilan-keadilan dengan jelas di zaman itu. Tentang masalah kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan genetikanya, bukan berdasarkan daripada kedudukannya, bukan berdasarkan daripada ilmunya, bukan berdasarkan daripada hartanya, tapi yang pertama-tama berdasarkan daripada amal perbuatan. Karena takwa itu adalah merupakan kualitas hati yang akan berefleksi kepada amal dan perbuatan. Nah, setelah sama-sama berbuat, barulah dinilai siapa yang memiliki daripada ilmunya, maka ditambah lagi derajatnya. Itu. Siapa lagi yang memiliki keturunan baik, ditambah lagi nilai penghormatannya, begitu. Jadi yang menentukan baik itu baiknya hati dan amal perbuatan. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ditegaskan sama Syekh Siti Jenar, disampaikan sehingga timbullah berbagai macam gejolak di dalam masyarakat. Perubahan terjadi dalam masalah status penilaian penghormatan di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam pada masa itu. Bahkan dia pun berani memberikan teguran-teguran, kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh sultan pada saat itu, penguasa pada saat itu, yang berada di Demak, yang memberikan pajak kepada kaum muslimin yang memberatkan, yang kondisi pada saat itu ekonomi dalam keadaan sulit, yang harusnya mereka dibebaskan pajak, bahkan tak perlu mereka diberi subsidi, bantu, ini malah ditekan dengan pajak-pajak. Disitulah Tuan Guru Syekh Siti Jenar menegur kepada para wali-wali pun yang saat itu yang menjadi rekan sahabat-sahabatnya sebagai dai menyebarkan Islam pun dia ingatkan. Jangan hanya karena kedekatan kita kepada penguasa membuat kita sebagai seorang ulama tidak lagi bersikap adil. Seperti itu. Tapi tentu menyampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara membuat fitnah untuk merusak atau mengganggu penguasa melaksanakan tugas dan kewajibannya yang sudah memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Memimpin itu memang sudah ada bagian di dalam Islam yang diberikan hak untuk melaksanakan tugasnya, mengatur yang wajib untuk kita dengar, yang wajib untuk kita taat. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dalam majelis ini selalu banyak perubahan-perubahan yang saya buat. Kadang saya masukkan ke grup, kadang saya keluarkan ke grup. Itu untuk menyadarkan kita, untuk kita berpikir sama-sama. Baik saya sebagai pembimbing, pelopor, rekan-rekan yang lain, anggota, saya ajak-ajak, saya aduk-aduk. Itu biar kita berpikir sama-sama. Untuk apa? Perubahan. Karena perubahan tidak akan terjadi tanpa sebuah gerak. Nggak ada hukum alam itu yang tetap, semuanya bergerak. Ini sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga kita ini bergerak terus, ya kan? Yang akan mencapai titik akhir yang berupa kehancuran yang namanya zaikatul. Itu. Mana yang lebih baik, kita berkumpul bersama-sama di grup atau kita tidak berkumpul bersama-sama di grup? Berkumpul bersama-sama di majlis atau tidak berkumpul bersama-sama? Itu menjadi sebuah perubahan, membuat sebuah perbaikan dalam kehidupan kita. Itulah hidup selalu berubah dan kita harus hasibu anfusakum, harus jeli, mengintrospeksi, menghitung, menilai diri kita. Apakah perubahan-perubahan itu, perbaikan-perbaikan itu untuk sesuatu peningkatan kualitas diri kita yang merupakan itu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taqwa haza
Kata Nabi, takwa itu di sini, wahai sahabat. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita tentang takwanya masing-masing kita. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak ditentukan oleh kopiah yang kita pakai, selendang yang kita pakai, pokok jubah yang kita pakai, sarung yang kita pakai. Takwa tersimpan dan tersembunyi dengan rapih di dalam diri kita. Bahkan jangankan jin, malaikat sekalipun tidak tahu kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi yang menjelaskan seseorang dengan tampilan, dengan amal yang seolah-olah dia sangat bertakwa kepada Allah, ternyata ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat tercengang karena amal-amal semuanya bukan dilandasi oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu gugur di jalan Allah sebagai mujahid, yang satu gugur sebagai seorang ulama yang masyhur namanya hingga dari zaman ke zaman, yang satu lagi seorang yang dermawan yang termasyhur di kalangan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya karena kedermawanannya selalu memberi. Dan malaikat pun juga mengakui bahwa seorang yang syahid, yang kedua seorang yang ulama, yang ketiga seorang yang dermawan. Tapi ketika di hadapan Allah, buang semuanya dan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Limaza ya Allah? Kenapa ya Allah? Kata malaikat, li'annakum, karena kamu semuanya la ta'lamun, tidak tahu bahwa sesungguhnya orang ini berjuang di jalan hingga gugur, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, yang dermawan, semuanya tidak karenaku kata Allah, tapi karena ingin dipandang dan dinilai oleh manusia. Maka masukkanlah mereka ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita tidak tahu siapa di antara para wali-wali yang terbaik di hadapan Allah. Allah wa'lam bishawab. Rahasia Allah Subhanahu yang pasti Tuan Guru saya Siti Jenar adalah merupakan bagian daripada kasanah Islam di Nusantara yang semestinya kita juga harus bisa menghormati dan menghargai jasa-jasa beliau. Adapun persoalan perdebatan tentang tingkat kedalaman ilmu tasawuf, ini kita manusia awam nggak pantas menilai. Wali sekalipun belum bisa menjadi sebuah jaminan siapa yang tertinggi tingkat kedudukan makrifatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara kajian tasawuf, kajian yang sangat besar, kajian yang sangat berat, kajian yang sangat tinggi, yang dia berhasil menemukan sebuah kualitas dalam tingkat tertinggi di dalam tasawuf, yaitu makrifat yang populer dengan istilah manunggaling kaula Gusti. Allah wa'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu semuanya. Tetap kita kembalikan kepada apa yang menjadi sebuah pakem yang sudah berlaku dan ditetapkan oleh para guru-guru kita, tetap kita jalani. Tapi tetap kita harus juga jangan sampai melampaui batas di dalam menilai tentang kedudukan, keimanan, keilmuan, dan ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu semuanya. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa atau menjadi hamba yang jujur kepada Allah? Nauzubillah summa nauzubillah. Wa afa minkum barakallahu li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih semuanya yang telah mau sama-sama kita bertafakur. Mudah-mudahan kiranya Allah memberikan kita keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.